one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian topik 4. Perkenalkan, nama saya Andi Inesia Sukma, NIM 18140800027 dari Tadris IPA Fisika A PP 18 dengan dosen pengampu Dr. Miliasari SPD MSI. Adapun materi kita pada kali ini yaitu poin-poinnya. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Yang ketiga, variabel dan data penelitian. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan dan analisis data. Yang keenam, langkah-langkah kegiatan penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Ini berarti bahwa penelitian ini meliputi perencanaan dan melakukan penelitian. Untuk rancangan perencanaan diawali dengan observasi dan evaluasi penelitian yang telah dilakukan dan telah dikenal, sampai pembentukan kerangka yang diperlukan bukti lebih lanjut. Adapun proses perancangan penelitian, yang pertama yaitu identifikasi dan pemilihan masalah penelitian, yang kedua pemilihan kerangka konseptual untuk masalah penelitian serta hubungan-hubungan dengan penelitian sebelumnya, yang ketiga memformulasikan masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari tujuan penelitian dan hipotesa untuk diuji, yang keempat membangun penyelidikan atau percobaan, yang kelima memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel, yang keenam memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan, yang ketujuh menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data, yang kedelapan membuat coding serta mengadakan editing dan processing data, yang kesembilan menganalisa data serta pemilihan prosedur statistik untuk mengadakan generalisasi serta inferensi statistik, yang ke-10 yaitu pelaporan hasil penelitian termasuk proses penelitian, diskusi serta interpretasi data, generalisasi, kekurangan-kekurangan dalam penemuan serta menganjurkan beberapa saran dan kerja penelitian yang akan datang. Selanjutnya ada unsur-unsur rancangan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penelitian, yang kedua jenis penelitian, yang ketiga unit analisis, yang keempat rentang waktu, yang kelima tempat penelitian dilakukan, yang keenam teknik pengambilan sampel, yang ketujuh teknik pengumpulan data, yang kedelapan definisi operasional, yang kesembilan pengukuran, yang kesepuluh teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu instrumen pencarian data. Yang kedua ada populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lainnya di dalam dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi atau data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi, sehingga dapat dianggap mewakili semua populasi yang diteliti. Ada 3 tahapan yang harus dilalui dalam proses pengambilan sampel, yaitu yang pertama definisikan populasi sasaran. Populasi sasaran seharusnya sudah ditemukan oleh peneliti ketika menemukan masalah dan masalah penelitian. Populasi sasaran adalah kumpulan atau elemen yang memiliki informasi penelitian. Hasil penelitian dari populasi akan menghasilkan suatu kesimpulan inferensial bagi kumpulan atau populasi tersebut. Yang kedua, tentukan bingkai sampel. Sampel frame atau bingkai sampel merupakan wakil dari kumpulan atau elemen populasi sasaran. Contohnya, peta provinsi dengan nama kabupaten atau daftar pustaka dengan judul buku dan pengantarnya.
Yang ketiga, tentukan jumlah sampel. Merupakan elemen yang akan dimasukkan ke dalam sampel. Besaran jumlah sampel sangat dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya adalah tujuan penelitian. Jika penelitian itu bersifat deskriptif, biasanya membutuhkan jumlah sampel yang besar. Namun, jika hanya untuk menguji hipotesis, jumlah sampelnya tidak terlalu besar. Semakin besar jumlah sampel, maka akan semakin besar kekuatan statistiknya. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel, tentunya akan semakin kecil kekuatan statistiknya. Poin yang selanjutnya yaitu variabel dan data. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta. Dapat berupa angka-angka, huruf, simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Data juga bisa berarti kumpulan file atau informasi dengan tipe tertentu, baik suara, gambar, atau yang lain. Sedangkan variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap jenis penelitian. F.N. Kennerlinger menyebut variabel sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam jenis kelamin, insaf dalam konsep kesadaran. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu cara atau alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dalam menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian yang sedang diteliti. Adapun beberapa jenis instrumen penelitian, yaitu yang pertama instrumen tes. Bentuk tes merupakan tipe soal yang diukur dari cara peserta tes dalam memberikan jawaban soal dan cara peneliti memberikan skor. Yang kedua, instrumen inventory. Inventory adalah jenis instrumen penelitian yang biasanya digunakan untuk mengukur karakteristik psikologis dari individu. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah pernyataan-pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi berupa laporan pribadi ataupun hal-hal yang diketahui oleh responden. Yang keempat adalah wawancara atau interview. Adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek penelitian sebagai narasumber. Yang kelima ada observasi atau pengamatan. Observasi adalah kegiatan yang mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi dalam instrumen penelitian bisa menggunakan tes, ragam gambar, kuesioner, dan rekam suara. Yang keenam, dokumentasi dan data sekunder. Dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti perlu menyelidiki hal-hal berupa catatan, buku, transkrip, notulen, video, jurnal, prasasti, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, skala bertingkat. Skala bertingkat atau rating merupakan suatu ukuran subjektif yang dibuat secara berkala. Ciri dari skala bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, akan tetapi cukup untuk memberikan informasi tertentu tentang orang ataupun program. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan menggunakan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitasnya dan rehabilitasnya. Adapun langkah-langkah kegiatan yang pertama yaitu merumuskan masalah. Saat membuat rumusan masalah, peneliti harus mencari latar belakang dari masalah tersebut. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini bisa membantu peneliti agar lebih fokus dengan masalah yang sedang diteliti dan membantu peneliti lebih mudah menentukan data-data yang diperlukan dalam penelitian ilmiah tersebut. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Saat melakukan penelitian ilmiah, peneliti harus merumuskan sebuah hipotesis yang bisa membantu peneliti lebih fokus dalam menjawab rumusan masalah. Yang keempat, menentukan variabel. Variabel sangat penting di dalam sebuah penelitian ilmiah karena variabel bisa membantu peneliti untuk fokus dalam melakukan penelitian dan lebih jelas serta sesuai dengan maksud dari penelitian tersebut. Yang kelima yaitu menentukan rancangan penelitian. Langkah yang berikutnya adalah membuat rancangan penelitian atau yang disebut desain penelitian. Rancangan penelitian bisa dijadikan sebuah acuan dalam menjalankan penelitian ilmiah. Yang keenam, menentukan instrumen penelitian. Menentukan instrumen penelitian merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan pada saat penelitian ilmiah. Sedangkan yang ketujuh yaitu menentukan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah hal yang paling penting saat melakukan sebuah penelitian.
karena subjek penelitian ini berfungsi untuk mengetahui tentang populitas dan sampel penelitian. Baiklah, sampai di sini dulu materi dari saya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.